nominal angka 25 juta kah, 50 juta kah, atau 3 juta kah, itu yang nentuin siapa dan bagaimana untuk bisa mencapai satu kesepakatan yang enak antara kedua belah pihak gitu. Iya, kalau kesepakatan sebenarnya yang menentukan kedua belah pihak pastinya. Namun kalau misalnya menemukan ideal, mungkin perlu diperhatikan juga gaya hidupnya. Maksudnya kebutuhan yang diperlukan untuk makan sehari-hari, tanggungan apakah kemudian setelah cerai si sang istri misalnya kemudian mendapatkan hak asuh anak, sehingga memang anak ini perlu diperhitungkan dari usia misalnya. Mungkin usia 0 sampai 3 tahun masih susu, kebutuhan susu mungkin sekolah belum menjadi prioritas utama, namun setelah itu juga sekolah, setelah usia tersebut sekolah bisa diperhitungkan. Jadi bagaimana kebutuhan sang mantan istri ini atau misalnya ditambah anak ini bisa terpenuhi bulanan. Mungkin itu yang kemudian diupayakan untuk akhirnya bisa sepakat oleh mantan suami setelah cerai. Kalau misalnya kita bicara nafkah setelah cerai. Dan masalah kan sebenarnya cukup nggak cukup itu relatif ya. Dan 25 juta per bulan itu somehow juga, misalnya kita tolak ukur takarannya itu adalah UMR. Nah UMR Jakarta aja udah jauh banget kan sebenarnya dari 25 juta per bulan. Dan ini kan yang dinafkahi adalah satu ibu dan satu anak ya. Sebenarnya kan juga somehow ini juga jumlah yang sebenarnya juga masih begitu besar gitu ya, begitu tinggi. Nah dalam hal penentuan misal 25 juta per bulan ini menurut Anda dari Mas Robert sendiri, apakah sebenarnya emang ini masalah dari lifestyle dan penggunaan dari 25 juta itukah yang memang bermasalah makanya jadi kurang, atau memang sebenarnya dalam hal gonogidi ketika cerai itu relatively beberapa kasus 25 juta itu memang rendah, Mas? Iya, kalau menurut saya ini lebih ke gaya hidup. Jadi kalau misalnya kita bicara anak sebenarnya variabelnya sangat banyak, mulai dari konsumsinya nggak cuman konsumsi makanan pokok 4 sehat 5 sempurna, tapi ada susu, kemudian belum kalau misalnya susunya ini kebutuhan khusus, seperti yang di kasus itu kan ada susunya kebutuhan khusus ya, jadi mungkin harganya lebih mahal, itu yang juga menguras. Belum kemudian misalnya dia menggunakan babysitter, jadi banyak sekali variabelnya, tergantung gaya hidup masing-masing sih sebenarnya. Kalau misalnya pun 5 juta atau UMR mungkin bisa tetap cukup memenuhi kebutuhan bersama anak. Tapi memang dari segi mungkin brand susu misalnya atau misalnya popok itu mungkin akan berbeda dengan mereka yang mungkin 25 juta untuk pengeluarannya atau nafkahnya untuk kebutuhan anaknya. Jadi memang tergantung dari gaya hidupnya. Gaya hidupnya misalnya dari pemilihan brand, dari misalnya popok, kemudian susu, kemudian memilih makan atau bahkan sampai pakaian. Saya rasa itu yang berpengaruh. Bagaimana 25 juta itu cukup atau tidak, bagaimana dengan penghasilan 5 juta atau 10 juta itu bisa cukup atau tidak. Namun terlepas dari itu semua yang paling penting adalah bagaimana yang penting dalam pengelolaan nafkah tersebut atau kebutuhan untuk anak adalah memikirkan bagaimana masa depan anak. Termasuk asuransi kesehatan atau misalnya asuransi pendidikan juga. Karena itu yang seringkali kemudian kelupaan. Jadi terlalu fokus pada kebutuhan pokoknya itu wajib, namun kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti misalnya jalan-jalan atau misalnya rekreasi, akhirnya lupa bahwa anak ini harus dilindungi juga di masa depannya. Ini yang kemudian mungkin saja 25 juta itu bisa jadi tidak cukup. Iya, Jadi itu dia hal-hal yang tadi. tertiernya itu ya. Iya. Aku tuh kepikiran jadi pengen breakdown juga sih sebenarnya kan karena aku punya anak. Dan somehow sebenarnya gini, gaji sus kisaran 3 juta. Terus popok itu biasanya kan sebulanan 2 juta. Makanan paling 3 juta sampai 5 juta. Tapi kan ini kan anaknya juga belum sekolah gitu kan. Jadi kan somehow sebenarnya kalau kebutuhan-kebutuhan primernya tuh masih ke-tackle lah bahasanya sama yang 25 juta itu. Mungkin ada hal-hal tertier yang akhirnya menyebabkan tidak cukup. Jadi benar kembali lagi ke pengelolaan itu dan ya lifestyle itu tadi ya. Iya, dan kebutuhan itu dan kebutuhan anak kan beda-beda ya. Oke, anak yang perempuan sukanya ini, yang laki-laki mungkin beda kebutuhannya, itu akan menambah pengeluarannya lagi. Dan lapisan ketiga itu dia tadi sih yang mungkin banyak orang miss hingga akhirnya membuat ini jadi mahal. Dan apakah 25 juta itu kecil atau besar ya, kembali lagi kalau kebutuhannya beda-beda ya. Relatifnya banget ya gitu. Nah Mas Robert, ini masih mau nanya lagi mengenai ini kan memang kejadiannya kan pasca perceraian dalam hal pemberian nafkah ini. Nah ini ada beberapa pertanyaannya juga menarik dan mungkin juga kita belum terlalu awam. Apakah sebenarnya uang bulanan saat menjadi pasangan dibandingkan nanti sudah cerai itu jadi turun ataukah harusnya sama? Jadi misalnya nih ketika masih menikah
jadi 50 juta dikasih nafkah. Tapi pas sudah cerai karena memang lebih ke menafkahi anaknya, Jadi ya 25 jadi juta 25 gitu. Emang wajar ya seperti itu gitu. Tampaknya mungkin akan turun ya, wajarnya mungkin turun. Maksudnya secara umum pandangannya itu akan turun. Karena kalau misalnya melihat Oh tapi nggak ada memang tertulis hitam di atas putih jadi turun nggak kan? Tapi ini emang ini biasanya aja ya. Biasanya. Karena kalau misalnya untuk urusan nafkah kayaknya sih lebih ke kesepakatan berdua ya antara suami dan istri setelah nanti bercerai. Jadi mungkin saja turun dengan alasan ya karena kebutuhannya udah anak masing-masing. aja, Iya, iya. atau misalnya cuman anak. Bahkan mungkin beberapa orang ya akhirnya tanggung jawab untuk pemberian nafkah itu akhirnya bisa hilang atau tidak terpenuhi. Jadi mungkin bisa saja kayaknya lebih umumnya lebih turun ya dari biaya kebutuhan sehari-hari ketika menikah dibanding ketika kemudian sudah cerai. Jadi mungkin kalau misalnya kita bicara wajarnya ya sebenarnya wajarnya balik lagi kita harus tahu kebutuhan sehari-harinya berapa. Mungkin kalau idealnya pemberian nafkah itu sesuai dengan kebutuhan per bulan, baik itu dia sendiri atau sudah dengan anak. Ya, it Menarik makes ya. sense sih Kak. Kalau misalkan dia sudah menikah, lalu kalau kemarin pas menikah dia menafkahi istri dan anaknya, itu jelas 2 orang. Iya, Tapi iya. ketika sudah menikah kan istrinya udah bukan lagi menjadi tanggung jawab suaminya jadi kan. lebih memberikan nafkah kepada anaknya. Iya, dan ya. itu masuk akal kenapa nominal tersebut jadi turun. Nah, sekarang kita akan bahas juga nih Mas Robert terkait seberapa penting sih sebenarnya mantan pasangan tetap memberikan nafkah kepada anak ataupun mantan istri. Kalau Menarik misalkan kita tuh. berbicara secara Islam, ayah kepada anak itu akan wajib memberikan nafkah apapun statusnya, betul kan? Tapi kalau misalkan secara keuangan atau gimana itu seperti apa? Ya, itu sebenarnya lebih ke tanggung jawab ya, dan juga balik lagi ke kesepakatan itu. Apakah kemudian si ayah ini akan tetap memberikan nafkah, tapi tidak menutup kemungkinan malah tidak memberikan nafkah. Entah itu karena wan prestasi atau memang kesepakatan ya udah lepas aja gitu. Sang istri mantan istri bisa sendiri, sang mantan suami bisa. Tapi biasanya kondisi itu kalau misalnya belum ada anak biasanya kan. Jadi mereka ya udah lepas aja. Tapi saya rasa itu sebagai bentuk tanggung jawab juga sih, bentuk tanggung jawab dari seorang mantan suami terhadap mantan istrinya. Kalau misalnya itu balik lagi, mungkin tanggung jawabnya lebih ke anak ya. Jadi ada yang mungkin sampai pendidikan anak di usia berapa, mungkin usia 17 tahun atau usia 18 tahun, itu ada yang masih terus menafkahi. Jadi bagaimana si ayah ini mungkin akan lebih bertanggung jawab kepada anaknya, baik dari segi pendidikan maupun kehidupannya. Ya. Mungkin kalau misalnya ke mantan istrinya mungkin akan beda lagi perlakuannya. Tapi saya rasa memang tanggung jawabnya nanti akan lebih ke anak.